Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melakukan pembahasan yaitu tentang latihan 5 pecahan ya. Pembagian pecahan ya. Tentukan hasil pembagian pecahan berikut dalam bentuk pecahan paling sederhana. Itu ya. Nah, ini berarti ada dua, kita menyelesaikan soal pembagiannya. Yang kedua, kita selesaikan menyederhanakan pecahannya. Jadi ada dua cara ya. Baik, kita coba satu ini ya. Soal pertama, logikakan bahwa kalau dibagi dijadikan ke perkalian maka kita balik, ya kan, kebalikannya kan. Nah itu aja logikanya, berarti kita membalik ya. Oke, membalik yang dibagi ya, membalik yang pembaginya kita balik, kita jadikan perkalian. Mana ini ya, kita coba. Jadi kita ini yang dibagi tetap ya, 9, 7/9 dibagi 4/15. Karena ini dijadikan pengali ya, dijadikan kali ya, dikalikan, maka kita balik pembaginya, kita balik yang penyebut menjadi ya, penyebutnya ini penyebut kita jadikan pembilang, pembilangnya kita jadikan penyebut. Oke, sampai ini jelas ya? Jelas. Jadi kita balik ini kita jadikan kali, maka ini dibalik. Oke, jelas. Nah ini udah gampang ya. 7 kali 15 sama dengan 105, udah gampang ya. 9 dikali 14 126. Tadi banyak yang sudah benar. Tetapi ada permasalahan di sini. Yang pertama kita cari hasilnya, yang kedua sederhanakan. Ini yang banyak salah. Nah, sederhananya bagaimana? Nah, untuk mensederhanakan ini jangan sampai lupa bahwa pelajaran yang terdahulu kita sudah pelajari, yaitu dengan cara faktorisasi prima ya. Kita cari pembaginya, faktornya dulu. Dengan cara apa berarti? Kalau nggak kelipatan berarti faktor. Mana? Iya, faktor ya. Berarti faktorisasi prima. Berarti kita menggunakan dengan FPB untuk mencari pecahan ini menjadi pecahan paling sederhana, maka berarti kita cari faktornya, faktor persekutuan terbesarnya ya. Oke, berarti kita cari faktor persekutuan besarnya ya. Untuk membagi ini dua-duanya kita cari. Nah, kita bisa menggunakan dengan pohon faktor yang seperti ini ya, atau pakai menggunakan tabel. Kita gunakan tabel saja biar mudah ya. Berarti kita buat tabel seperti ini. Nah, ya. Baik FPB atau KPK kita bisa gunakan ini. Terus kita masukkan bilangan yang kita akan cari ya. Nah, ini 105 dan 126. Nah, baik. Nah, di sini kita harus ingat faktorisasi prima ini dibutuhkan di sini ya. Faktor prima ya, bilangan prima 2, 3, 5, ini jangan sampai lupa, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini kita harus paham gitu, kita harus ingat ya. Nah, kita usahakan pakai yang awal dulu. Ini kita cari yang biar kalian mudah dulu. Itu kita cari dengan yang mudah, yang awal. Jadi bilangan prima yang awal dulu. Kemudian kita lanjutkan selanjutnya ya. Kita coba dulu. Berarti bilangan prima pertama 2. Kita coba, kita tanyakan dulu, 105
Bisakah dibagi 2? Tidak bisa. Kenapa? Ini ganjil. Ya, ganjil, nggak bisa. 126 apakah bisa dibagi 2? Bisa. Kenapa? Ini genap, maka wajib. Nah, kita bagi 2. 105 bagi 2 nggak bisa, tetap aja kita tulis. Ya, 126 dibagi 2. Nah, bisa berapa hasilnya? 63. Apakah dua-duanya bisa dibagi 2? Nggak bisa. Oke, kita lanjut lagi. 105 dibagi 2 nggak bisa. 63 dibagi 2 nggak bisa. Berarti kita pindah ke 3. 105 dibagi 3 bisa? Bisa. Berapa? Nah, ya ini ya. 105 dibagi 3 adalah 35. 63 dibagi 3 21. Karena dua-duanya bisa dibagi 3, maka kita tandai. Ya. Baik, lanjut. Sekarang kita coba lagi. 35 dibagi 3 bisa nggak? Nggak bisa. 21 dibagi 3, oh bisa. Berarti ini kita coba lagi dengan 3. 35 bagi 3 nggak bisa. 21 bagi 3, iya 7. Sampai di sini paham ya? Kita lanjutkan lagi. Apakah 35 dibagi 3 bisa? Nggak bisa. 7 dibagi 3 nggak bisa karena ini bilangan prima. Oke, kita naik dari 3 ke 5. 35 dibagi 5 bisa nggak? Oh bisa. Kenapa? Ya, ini adalah kelipatan 5. 35 adalah kelipatan 5. Kita coba. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 7. 7 bagi 5 nggak bisa. Berarti tetap 7. 7 bagi 5 nggak bisa. 7 bagi 5 nggak bisa. Berarti kita pindah ke 7 ya. 7 dibagi 7, oh hasilnya 1. 7 dibagi 7 hasilnya 1. Apakah bisa dua-duanya dibagi 7? Bisa. Maka ini kita tandai ya. Oke, baik. Nah, selesai sudah ya. Nah, di sini kita bisa menentukan KPK-nya, ya kan? Kita juga bisa menentukan FPB-nya. Kan begitu. FPB dari 105 dan 126. Kalau KPK-nya kan tinggal gampang aja. KPK menjadi 2, faktorisasi primanya ya. 3 kali 3. 3-nya ada 2, berarti pangkat 2 kali 5 kali 7. Kan mudah kan? Oke. Nah, sekarang untuk FPB-nya kita tandai. Kalau KPK yang nggak ditandai kita tulis semuanya. Kalau FPB itu hanya yang bertanda saja. Yang bertanda mana? Ya 3 dan 7. Berarti 3 kali 7. Oke. Berapa hasilnya? Iya 21. Ini nggak usah kita bahas ya. Untuk menyederhanakan kita nggak usah. Tapi kita tahu caranya seperti ini. Oke. Berarti hasilnya 21. Nah, sila kita kembalikan di sini. Berarti sama dengan 105 dibagi 126. Ini dibagi sama-sama dibagi dengan FPB. Berapa? 21. Hasilnya berapa? Nah, hasilnya berapa? 105 dibagi 21 hasilnya, iya hasilnya 5. 126 dibagi 21 hasilnya 6. Maka bilangan sederhana dari 105 itu hasilnya adalah paling sederhana adalah 5/6. Baik, untuk selanjutnya kita akan coba untuk mengerjakan soal yang selanjutnya. Nah, di sini kita harus merubah bilangan pecahan campuran ini menjadi pecahan biasa. Caranya bagaimana? Kita kalikan penyebutnya ya, penyebutnya ini ya. Penyebutnya dengan bilangan aslinya terus ditambahkan dengan pembilang. Kita coba ya.
10 dikali 7 adalah 70 ditambah dengan pembilangnya 7 sama dengan berapa? 77. Penyebutnya tetap ya 10. Ini kita bagi juga sama. Ini caranya kita jadikan pecahan biasa, bilangan pecahan campuran ini ya. 5 kali 2 10 tambah 1 11. Penyebutnya tetap berapa? Penyebutnya 5 ya. Oke. Sampai di sini jelas ya. Jelas, itu pertama. Yang kedua berarti ini sudah kita lanjutkan lagi. 77 sebagai bilangan yang dibagi per 10 ya. Nah, pembaginya itu dijadikan perkalian, maka harus dibalik penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut. Penyebutnya kan tadi kan 5, ini jadikan pembilang ya. Ya, penyebutnya 5 menjadi pembilang dan pembilangnya menjadi penyebut. Nah, seperti ini ya. Oke, sampai di sini kan gampang. Kita kalikan 77 kali 5 berapa? Ya, 385. Oke, 10 kali 11 sama dengan ya 110. Nah, sampai di sini seperti tadi, maka kita harus membuat atau mencari FPB-nya. Kita buat cepat aja ya. Kita gunakan dengan bilangan. Ini kita masukkan dengan tabel ya. Kita masukkan 385 dan 110. Masih ingat toh, dibagi dengan bilangan prima. Baik, 385 dibagi 2 nggak bisa, ini karena ganjil. 110 genap pasti bisa, berarti ini 2 udah pasti ya. 385 nggak bisa, langsung ditulis. Nah, begini. 110 dibagi 2 berapa? 55. Bagus ya. Sampai di sini tanyakan, ini bagi 5 bisa, dibagi 2 bisa nggak bisa. Ini dibagi 2 bisa nggak bisa. Kenapa? Dua-duanya bilangan ganjil. Maka kita lanjutkan ke berapa? Ketiga ya, dibagi dengan bilangan prima yang selanjutnya, berarti 3 ya. 2 3. 385 dibagi 3 nggak bisa. 55 dibagi 3 nggak bisa. Maka kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya, berapa? 2 3 terus 5 berarti ya. Oke, 5 dibagi 385 dibagi 5 bisa? Bisa, karena ini adalah ya kelipatan 5. Kita masukkan 5-nya. 385 dibagi 5 sama dengan 77. Oke, bagus ya. 55 dibagi 5 sama dengan 11. Oke, bagus. Karena dua-duanya ini bisa dibagi 5, maka kita tandai ya. Oke, selanjutnya apakah ini bisa dibagi 5? Nggak bisa. Ini bisa dibagi 5? Nggak bisa. Maka kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya. 2 3 5 nggak bisa, berarti ke 7. Apakah bisa dibagi 7? Bisa. Berarti ini 7. 77 bagi 7 11. 11 bagi 7 nggak bisa, tetap ya. Kita lanjutkan. 11 dibagi 7 nggak bisa, karena ini sudah bilangan prima. Maka kita lanjutkan ke bilangan prima selanjutnya. 2 3 5 7 selanjutnya adalah 11. Oke, 11 bagi 11 berarti bisa ya. Nah, ini 11 bagi 11 1, 11 bagi 11 1. Selesai berarti ya. Karena dua-duanya bisa dibagi 11, maka ini kita tandai. Nah, jadi FPB-nya berapa? Nah, berarti FPB-nya kan udah jelas. FPB-nya itu dengan cara ya, ini ya, yang ditandai 5 dan 11. 5 dan 11. Berarti 5 kali 11 sama dengan berapa? Sama dengan 55. Oke, kita sudah menemukan FPB-nya.
maka ini dibagi dengan 55 EPB-nya tadi kan. Nah, ya. Hasilnya berapa? 380 bagi 5, hasilnya 7. Bagus. 110 bagi 5, 15 berapa? Oke, 2. Nah, sampai di sini maka kita sederhanakan lagi. 7 dibagi 2 berapa? Oh iya, pentol kita punya pentol 7 dibagi 2 orang, masing-masing dapat berapa? Masing-masing dapat 3, Pak. Si A dapat 3 sebelum. Berarti kan ada sisanya berapa? Oh, 1, Pak. Ya, sisa 1. Oh ya, penyebutnya berapa? 2. Oke. Itu cara pertama ya, dengan menggunakan EPB. Sekarang dengan cara yang kedua. Dengan cara yang kedua yaitu dengan menggunakan ini ya, menyederhanakan langsung, disederhanakan langsung. Nah, ini cara cepat juga. Kalian nanti boleh milih ya, ini seperti ini ya, 5/11. Nah, ini langsung kalian bagi menyilang. Contoh nih, 10 dengan 5. Ini apakah bisa disederhanakan? Bisa. Berapa? Karena sama-sama bisa dibagi 5 ya. Ini 5 bagi 5 1 ya. 10 bagi 5 2. Ini 77 dengan 11 bisa. Sama-sama dibagi 11. Ini EPB-nya ini kita cari. Langsung ini EPB-nya ini juga kita cari. Gampang tuh ya. 10 dengan 5 berarti EPB-nya 5. 77 dengan 11 EPB-nya 11. Berapa? Gitu ya. Nah, sekarang 77 bagi 11 berapa? 77 bagi 11? Iya, 7. Nah, 11 bagi 11? Iya, 1 ya. Maka akhirnya ini 7 kali 1 sama dengan 7. Ya, betul ya. Nah, 2 kali 1 2. Maka caranya sama dengan ini tadi ya. Maka 7 pentol 7 dibagi 2 orang, dibagikan 2 orang, sisanya masing-masing dapat 3. Loh, Pak, ada sisanya, Pak. Kan 3 kali 2 orang berarti kan 6, Pak. Sisanya, Pak. Oh iya, sisanya adalah 1. Penyebutnya berapa? 2. Maka hasilnya adalah ini. Oke, itu ya. Nah, untuk hasil pengerjaan yang lengkap seperti ini ya, anak-anak. Jadi tolong dicek. Baik, itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.